tentang asal-usul grafika disusun dengan gaya penulisan akademik dan dapat digunakan untuk laporan, karya tulis, atau profil perusahaan seperti PT Kedai Grafika Indonesia. Asal-usul dan perkembangan grafika. Pengertian grafika. Secara etimologis, istilah grafika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu graphikos, yang berakar dari kata graphein, yang berarti menulis, menggambar, atau melukis. Dalam konteks modern, grafika dipahami sebagai ilmu dan seni yang berkaitan dengan pembuatan, pengolahan, serta penyajian visual melalui gambar, simbol, atau teks untuk tujuan komunikasi. Grafika mencakup berbagai disiplin, antara lain desain grafis, percetakan, ilustrasi, tipografi, fotografi, dan multimedia digital. Keseluruhannya bertujuan untuk menyampaikan pesan, informasi, maupun estetika secara visual dan efektif. 2. Perkembangan historis grafika. A. Periode praaksara. Perkembangan awal grafika dapat ditelusuri sejak masa prasejarah. Manusia purba telah menggunakan lukisan dinding gua seperti di Lascaux, Prancis, dan Altamira, Spanyol sebagai media komunikasi visual untuk menggambarkan kegiatan perburuan dan kehidupan sosial. Bentuk ekspresi ini dianggap sebagai cikal bakal sistem komunikasi visual. B. Peradaban kuno. Pada masa Mesir kuno, sistem hieroglif digunakan sebagai bentuk tulisan bergambar yang menggabungkan unsur simbolik dan artistik. Sementara itu, bangsa Sumeria mengenal tulisan paku cuneiform yang diukir pada lempung. Kedua sistem ini merupakan tonggak penting dalam sejarah komunikasi visual dan grafika. Periode klasik. Bangsa Yunani dan Romawi mulai memperkenalkan konsep proporsi, simetri, dan estetika dalam karya visual. Istilah grafikos mulai digunakan untuk merujuk pada karya yang menekankan keindahan bentuk dan keakuratan visual. Pada tahap ini, grafika berkembang ke arah seni rupa terapan. D. Revolusi percetakan. Perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-15 dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Penemuan ini merevolusi penyebaran informasi dan menjadi awal dari grafika modern. Huruf timbal, tinta, dan kertas memungkinkan produksi massal buku, pamflet, dan dokumen visual. Grafika kemudian menjadi fondasi industri penerbitan dan periklanan. E. Era industri dan modern. Memasuki abad ke-19 dan 20, kemajuan teknologi membawa perubahan besar pada dunia grafika. Ditemukannya litografi, fotografi, dan kemudian komputer digital memperluas cakupan serta teknik produksi visual. Grafika tidak lagi terbatas pada media cetak, melainkan juga mencakup grafika komputer, animasi, dan multimedia interaktif. F. Era digital dan globalisasi. Pada abad ke-21, grafika menjadi bagian integral dari transformasi digital. Konsep desain berbasis komputer, computer-aided design, dan komunikasi visual digital mendominasi industri kreatif global. Grafika kini digunakan dalam berbagai bidang, seperti periklanan, penerbitan, antarmuka digital, sinematografi, dan realitas virtual. 3. Fungsi dan peranan grafika. Grafika memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi komunikatif, menyampaikan pesan secara visual agar mudah dipahami. Fungsi estetika, memberikan nilai keindahan dan daya tarik visual. Fungsi informatif, mendukung penyajian data, laporan, dan publikasi. Fungsi komersial, meningkatkan nilai jual melalui desain dan branding. Fungsi edukatif, memudahkan proses pembelajaran dan penyampaian informasi ilmiah. Kesimpulan. Grafika merupakan hasil evolusi panjang dari kebutuhan manusia untuk berkomunikasi secara visual. Dari lukisan gua hingga desain digital modern, grafika terus mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi dan budaya. Dalam konteks industri kreatif dan komunikasi masa kini, grafika tidak hanya menjadi media estetika, tetapi juga instrumen strategis dalam penyampaian pesan, pembentukan citra, dan penguatan identitas visual.